Sementara itu, di aula utama yang megah, Kaisar duduk dengan tegak di atas takhtanya, menghadapi utusan langit kedua yang memancarkan aura tekanan yang luar biasa. Kedatangan Anda yang tiba-tiba ini sungguh mengejutkan, utusan. Apakah langit kedua begitu mengkhawatirkan pergerakan di wilayah bawah hingga harus mengirim perwakilan selevel Anda ke kediaman saya? Kaisar, Anda tahu betul bahwa keseimbangan tidak bisa ditawar. Kami mencium aroma pengkhianatan yang mulai tumbuh di sini. Jika Anda tidak bisa menertibkan orang-orang Anda, maka kami yang akan turun tangan untuk membersihkannya. Tuduhan yang sangat berat. Saya selalu menjaga kesetiaan terhadap mandat langit. Namun, jika yang Anda maksud adalah urusan internal klan saya harap utusan bisa menghormati batas kedaulatan yang telah kita sepakati sejak ribuan tahun lalu. Kedaulatan hanya berlaku bagi mereka yang mampu menjaga rahasia. Sekali lagi saya peringatkan, jangan biarkan ambisi buta menghancurkan apa yang telah Anda bangun dengan susah payah. Sementara itu, di lorong menuju sel pengasingan, Nyonya Tantian berjalan dengan anggun, namun tatapannya sedingin es, sementara para pengawal klan Xiao langsung menunduk ketakutan saat melihatnya mendekat. Bibi Yu sudah pergi menjalankan tugasnya, dan suamiku sedang sibuk menghadapi tamu agung itu. Bukankah ini waktu yang sangat tenang untuk menyelesaikan sedikit urusan pribadi dengan bocah malang itu? Mohon ampun, Nyonya Tantian. Bibi Yu memberikan instruksi ketat agar Xiaoyan tidak diganggu oleh siapapun selama kunjungan utusan langit berlangsung. Kami hanya menjalankan perintah. Beraninya kau menggunakan nama Bibi Yu untuk menentang perintahku di rumahku sendiri? Apakah kau lupa siapa yang memegang kendali di kediaman ini saat para pria sedang sibuk berpolitik? Tentu tidak, Nyonya. Tapi nyawa Xiaoyan sangat penting untuk rencana Kaisar ke depannya. Jika terjadi sesuatu yang fatal, kami semua akan kehilangan kepala. Kaisar tidak perlu tahu detail kecil tentang bagaimana bocah itu terjatuh atau sakit tiba-tiba. Minggir sekarang, atau aku akan memastikan kalian membusuk di sel yang sama dengannya sebelum matahari terbenam. Kau pikir diammu akan menyelamatkanku dari amarahku, bocah? Lihat dirimu merangkak di tanah seperti cacing. Pengawal, tahan lengannya. Aku ingin melihat apakah darah seorang pecundang tetap berwarna merah saat aku menyayat wajah sombong ini. Ampun, Nyonya, tapi dia terus menatap kita dengan cara yang aneh. Seolah dia tidak takut pada kematian. Hei, tundukkan kepalamu, sialan. Rasakan ini. Cukup dengan tatapan itu. Kau hanya sampah yang beruntung bisa bernapas di istana ini karena belas kasihan suamiku. Sekarang rasakan bagaimana rasanya kehilangan harga dirimu sepenuhnya. Dia bukan lagi bocah biasa, lihat matanya. Cepat, bentuk formasi melingkar. Jangan beri dia ruang untuk bernapas. Seret dia kembali ke hadapan Nyonya Tantian sekarang juga. Berhenti, Xiaoyan. Kau tidak akan bisa keluar hidup-hidup dari kepungan 50 pedang klan Xiao. Menyerah sekarang atau kami akan membiarkanmu membusuk di hutan ini. Kalian semua hanya anjing penjaga yang patuh pada wanita gila itu. Silakan coba tangkap aku jika kalian berani melangkah ke dalam bayangan pohon-pohon ini. Jangan banyak bicara, pemanah bidik kakinya. Jangan biarkan dia masuk lebih jauh ke area terlarang atau kita semua akan dihukum karena membiarkannya lolos. Sial, dia menghilang di balik semak-semak. Cepat, bagi pasukan menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama lewat kiri, sisanya ikut aku menembus jalur tengah. Komandan, lihat ke atas. Dia berada di dahan pohon besar itu. Dia mencoba memancing kita lebih dalam. Tunggu, jangan gegabah. Ada yang aneh dengan auranya. Sejak kapan bocah yang selalu disiksa ini memiliki kecepatan seperti iblis? Tidak ada waktu untuk berpikir. Nyonya Tantian sudah berteriak histeris di gerbang penjara. Jika kita tidak membawa kepalanya atau tubuhnya kembali, nyawa kita yang akan menjadi taruhannya. Serbu! Lepaskan anak panahnya. Sekarang, jangan biarkan dia melompat ke jurang di depan sana. Meleset, dia terlalu lincah. Bagaimana mungkin tubuh sekecil itu bisa bergerak menembus barisan pohon secepat ini? Dia seperti sudah mengenal hutan ini seumur hidupnya. Jangan biarkan dia mencapai batas sungai. Jika dia masuk ke aliran air, kita akan kehilangan jejak baunya. Cepat, kalian yang di sayap kanan, potong jalannya. Hush, kalian pikir
Kalian bisa menangkapku hanya dengan jumlah. Kalian tidak tahu apa yang sedang menunggu di balik kegelapan hutan ini. Tutup mulutmu, Xiaoyan. Kau sudah menyakiti Nyonya Tantian. Tidak ada tempat di langit maupun di bumi yang bisa melindungimu dari kemarahan klan Xiao. Lihat, dia terpojok di tepi tebing. Bagus, kepung dia. Jangan beri celah sedikit pun. Sekarang mau lari kemana, bocah sialan? Di belakangmu adalah maut, dan di depanmu ada 50 bilah pedang yang siap menguliti dagingmu. Maut? Kalian benar, tapi maut itu bukan untukku. Maut itu adalah untuk siapa saja yang mencoba menyeretku kembali ke neraka milik wanita itu. Habisi saja dia, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanya mencoba mengulur waktu agar luka di kakinya berhenti berdarah. Maju, biarkan dia merasakan dinginnya baja kami. Tangkap dia hidup-hidup atau bawa potongan tubuhnya. Nyonya tidak akan peduli lagi. Langkah kalian terlalu berat, para pengecut. Lihatlah ke belakang kalian. Kabut ini bukan kabut biasa. Selamat datang di pintu masuk yang sebenarnya. Tunggu, Komandan, lihat. Prasasti batu itu adalah tanda batas hutan larangan. Dia benar-benar gila, dia berniat masuk ke sana? Berhenti, Xiaoyan. Masuk ke sana berarti bunuh diri. Tidak ada satupun manusia yang pernah kembali setelah melewati segel kuno itu. Lebih baik mati di tangan monster hutan daripada membiarkan harga diriku diinjak-injak oleh klan kalian lagi. Selamat tinggal, anjing-anjing penjaga. Sial! Dia melompat masuk! Cepat kejar! Jangan biarkan dia menghilang di balik kabut merah itu. Jangan, Komandan. Lihat kakinya. Begitu dia menginjak tanah itu, jejaknya langsung hilang. Dan udara di sini mulai membeku. Kita tidak bisa mengejarnya lebih jauh tanpa perintah Kaisar. Brengsek. 50 orang bersenjata lengkap kalah oleh satu bocah yang nekat terjun ke neraka. Lapor pada Nyonya Tantian. Xiaoyan telah memilih kematiannya sendiri di hutan larangan. Kita harus masuk. Jika kita kembali dengan tangan hampa, Nyonya Tantian akan menguliti kita hidup-hidup sebagai ganti rasa sakitnya. Kau gila? Lihat ke depan. Kabut itu mulai memakan cahaya matahari, bahkan komandan terdahulu pun tidak pernah kembali setelah melewati pohon kembar itu. Tapi dia hanya seorang bocah yang terluka. Bagaimana mungkin dia bisa selamat sementara kita yang bersenjata lengkap harus gemetar di sini? Lihat, dia sengaja menoleh ke arah kita. Anak setan itu, dia sedang tersenyum? Kembalilah ke istana dan sampaikan pada wanita itu. Hari ini kalian kehilangan mangsa, tapi suatu saat nanti hutan ini akan memuntahkanku kembali untuk menagih setiap tetes darah yang kalian tumpahkan. Kurang ajar, pemana, tembak. Tembak dia sekarang sebelum bayangannya benar-benar hilang. Percuma, Komandan. Anak panah kita. Anak panahnya berhenti di udara dan jatuh begitu saja. Ada dinding tak kasat mata yang melindungi batas hutan ini. Mundur, semuanya mundur. Tanah ini mulai bergetar. Xiaoyan sudah bukan urusan kita lagi. Jika dia selamat dari hutan itu, dia bukan lagi manusia, dan jika dia mati, itu sudah menjadi takdirnya. Tapi Komandan, bagaimana dengan laporan kita kepada Nyonya Tantian? Katakan saja yang sebenarnya, Xiaoyan telah menyerahkan jiwanya pada hutan larangan. Tak ada lagi yang bisa kita lakukan selain berdoa agar apapun yang ada di dalam sana tidak ikut keluar mengejar kita. Sementara itu, di kedalaman hutan larangan yang diselimuti kabut abadi, tubuh Xiaoyan yang penuh luka akhirnya ambruk di tepian sungai berair perak. Sementara jauh di istana, suasana di ruang audiensi semakin mencekam saat Bibi Yu kembali tepat di tengah konfrontasi antara Kaisar dan utusan langit. Hentikan tekanan auramu, utusan. Kau sedang berada di kediaman klan Xiao, bukan di pelataran terbuka langit kedua. Tidakkah kau melihat kehadiranku sebagai tanda bahwa negosiasi ini harus berjalan lebih beradab? Bibi Yu, akhirnya kau menampakkan diri. Aku mengira kau terlalu sibuk mengurus bocah rendahan itu hingga lupa bagaimana caranya menyambut tamu agung. Urusan siapa yang aku urus bukanlah wewenangmu. Kaisar, apakah utusan ini sudah menyampaikan maksudnya dengan jelas? Atau dia hanya datang untuk memamerkan sedikit kekuatan langitnya yang mulai memudar? Bibi Yu, tenanglah. Utusan ini menuntut kunci segel kuno yang mereka klaim berada di tangan kita. Aku sudah menjelaskan bahwa itu hanyalah mitos, namun tampaknya langit tidak lagi percaya pada kata-kata. Mitos? Jangan membodohi kami. Getaran di langit kedua sudah cukup menjadi bukti bahwa kunci itu telah bereaksi. Jika bukan di tangan klan Xiao, maka tunjukkan pada kami siapa yang berani menyentuhnya.
Jika kunci itu benar-benar bereaksi, maka seharusnya kau mencarinya di tempat yang paling gelap, bukan di takhta ini. Lagi pula, bukankah langit kedua yang seharusnya menjaga segel itu agar tetap terkunci? Cukup! Aku tidak datang untuk berdebat soal tanggung jawab. Jika dalam waktu 3 hari kunci itu tidak diserahkan, langit kedua akan menganggap klan Xiao sebagai pengkhianat dan akan meratakan tempat ini tanpa sisa. Ancaman yang berani. Namun ingatlah utusan, tanah tempatmu berpijak saat ini memiliki rahasia yang bahkan langit kedua pun takut untuk menyentuhnya. Silakan pergi sebelum kesabaran kaisarku habis. Sementara itu, di aula istana kekaisaran yang megah, pilar-pilar naga seolah ikut bergetar saat Bibi Yu melangkah masuk, memecah ketegangan antara kaisar dan utusan langit kedua yang sedang beradu argumen di atas lantai marmer hitam. Bibi Yu, kau kembali tepat waktu. Sepertinya tamu kita dari atas sana sudah kehilangan kesabarannya karena merasa tidak disambut dengan kunci yang dia inginkan. Utusan, kau berdiri di aula kebesaran klan Xiao. Di sini, otoritas langit memang tinggi, namun kehormatan tuan rumah adalah hukum yang mutlak. Apakah kau datang untuk berunding atau untuk menyatakan perang? Aku tidak peduli dengan protokol manusia fana. Kunci itu telah bergetar, dan koordinatnya menunjuk tepat ke jantung kekaisaran ini. Jika kalian terus menyembunyikannya, maka langit kedua akan menganggap seluruh klan ini sebagai pencuri pusaka dewa. Bergetar, jika kunci itu bereaksi, maka itu bukan karena kami menyembunyikannya, tapi karena ada seseorang yang memiliki garis darah yang cukup murni untuk membangunkannya. Apakah kau yakin langit kedua siap menghadapi apa yang akan bangkit? Jangan mencoba menakut-nakuti aku dengan ramalan kuno, Bibi Yu. Kaisar, aku beri kau satu kesempatan terakhir. Serahkan bocah atau pusaka apapun yang baru saja memicu getaran itu, atau kau akan melihat aula ini runtuh di bawah kaki tentara langit. Cukup utusan, kau sudah melampaui batas. Aula ini adalah tempat suci bagi leluhurku. Jika kau ingin mencari sesuatu, carilah dengan cara yang benar, bukan dengan menggertak kaisar di takhtanya sendiri. Kau melindungi sesuatu yang akan menghancurkanmu, Kaisar. Bibi Yu, aku tahu kau menyembunyikan sesuatu di balik jubahmu itu. Di mana keberadaan kunci itu sekarang? Jika engkau begitu sakti hingga bisa mencium aromanya, mengapa engkau masih berdiri di sini bertanya padaku? Pergilah cari ke seluruh penjuru dunia, tapi jangan pernah lagi kau menunjuk wajah kaisarku di aula ini. Sementara itu, aura di dalam aula istana mendingin secara drastis saat Bibi Yu berdiri kokoh di tengah kepungan utusan, kaisar dan Xiaoan, sementara matanya mulai memancarkan cahaya perak yang menyilaukan. Bibi Yu, ingat posisimu di klan ini. Kau hanyalah kerabat dari mendiang permaisuri. Jangan biarkan ikatan darahmu dengan bocah pembawa sial itu menghancurkan aliansi kita dengan langit kedua. Benar, sebagai saudara ipar, kau seharusnya mendukung keputusan kaisar untuk menyerahkan Xiaoyan. Dia hanya akan membawa petaka bagi kita semua jika terus kau lindungi. Lepaskan dia, Bibi Yu. Serahkan Xiaoyan pada utusan, dan aku berjanji klan Xiao akan tetap aman. Jangan paksa kami menggunakan kekerasan untuk merebutnya darimu. Kalian semua benar-benar menjijikan. Xiaoan, kau berani menyebut diri sebagai keluarga sementara kau memburu keponakanku seperti binatang? Dan kau, utusan, kau pikir kau mewakili langit kedua? Beraninya kau menghina otoritas langit. Serahkan kunci itu atau... Kau tidak tahu apa-apa. Aku adalah darah murni dari langit kedua yang diutus untuk menjaganya. Kalian ingin melihat kekuatanku? Rasakan murka dari pemilik cahaya yang sebenarnya. Tekanan ini, tulang-tulangku serasa akan remuk. Bibi Yu, hentikan. Seluruh aula ini akan runtuh. Pengawal, lihatlah ke sekelilingmu, Kaisar. Para pengawalmu sudah pingsan dengan telinga berdarah, dan kalian bertiga merangkaklah di atas tanah yang kalian banggakan. Jangan pernah lagi kalian mencoba menyentuh putra dari saudaraku, atau aku akan memastikan tidak ada satupun dari kalian yang tersisa untuk melihat fajar besok. Berhenti meronta seperti cacing. Tekanan ini belum seberapa dibanding kemarahan yang aku pendam selama ini. Tatap mataku, utusan. Kau ingin kunci itu? Kau ingin pusaka yang kau cari-cari itu? Bibi Yu, hentikan.
Kami tidak bisa bernapas. Dengarkan keputusanku, karena ini adalah hukum mutlak yang tidak bisa kalian tawar. Xiaoyan akan tetap berada di bawah perlindunganku. Tidak ada satupun dari kalian, baik itu prajurit bayangan klan Xiao maupun tentara langitmu, yang boleh menyentuh sehelai rambutnya pun. Tapi langit kedua tidak akan menunggu selamanya. Segel itu. Diam. Aku tahu kapan waktu yang tepat. Saat Xiaoyan menginjak usia 17 tahun, saat darah dan kekuatannya telah matang sepenuhnya, aku sendiri yang akan mengantarnya ke gerbang langit kedua. Aku yang akan menyerahkannya langsung kepada otoritas tertinggi kalian. 17 tahun? Itu masih terlalu lama. Kaisar, kau tidak bisa membiarkan ini. Kau masih berani bicara, Xiaoan? Kau yang membiarkan istrimu menyiksa keponakanku di bawah tanah? Jika aku mendengar ada satu lagi intimidasi atau rencana licik dari kediamanmu, aku tidak akan hanya membuatmu berlutut, tapi aku akan menghapus namamu dari silsilah dunia ini. Baik, kami mengerti. Cabut tekanan ini, BBU. Kami akan mematuhi batas waktu itu. Ingat janji ini, utusan. Sampaikan pada tuanmu di atas sana. Jika dalam masa tunggu ini ada satu saja gangguan yang membuat pertumbuhan Xiaoyan terhambat, maka perjanjian ini batal dan aku akan menghancurkan kunci itu bersamanya. Paham, kami akan mundur. Tapi pastikan kau menepati janji itu saat fajar ulang tahunnya yang ke-17 tiba. Jika tidak, seluruh dunia bawah ini akan menjadi tumbalnya. Sementara itu, di depan gerbang aula istana yang masih bergetar akibat sisa tekanan aura BBU, Nyonya Tantian muncul dengan napas terengah-engah, wajah pucat, dan lengan yang terbebat kain penuh noda darah, mengabaikan tubuh para pengawal yang tergeletak pingsan di sepanjang koridor. Kaisar, utusan, kalian harus melihat apa yang telah dilakukan bocah setan itu. Dia mencoba membunuhku. Lihat darah ini. Ini adalah bukti bahwa dia adalah monster yang harus segera dimusnahkan. Tantian, tutup mulutmu dan lihatlah situasi di sekitarmu. Kau masuk di waktu yang salah. Aku tidak peduli. Dia melarikan diri ke hutan larangan setelah melukaiku dengan pedang pengawal. Suamiku, kau harus memerintahkan seluruh pasukan untuk membakar hutan itu jika perlu, asalkan kepalanya bisa dibawa ke hadapanku. Hutan larangan? Kau membiarkan dia masuk ke sana, Tantian? Apa yang sebenarnya kau lakukan di penjara bawah tanah hingga dia senekat itu? Aku hanya ingin memberinya sedikit pelajaran agar dia tahu tata krama. Tapi dia mendorongku ke bilah pedang. Dia sudah gila, dia harus mati hari ini juga. Jadi ini alasan mengapa auranya bergejolak. Karena wanita ini memicunya? Utusan, lihatlah betapa rendahnya cara kalian memperlakukan kunci yang kalian agungkan. Diam kau, BBU. Kau selalu membelanya. Sekarang dia sudah masuk ke hutan larangan, tempat yang bahkan tidak bisa dimasuki oleh prajurit terbaik kita. Dia pasti mati di sana, dan itu semua salahmu karena tidak menyerahkannya sejak awal. Dengar baik-baik, Tantian. Jika keponakanku tidak keluar dari hutan itu dalam keadaan bernapas, maka luka di lenganmu itu akan menjadi luka terkecil yang pernah kau rasakan seumur hidupmu. Aku akan memastikan kau merangkak di lantai ini setiap hari sebagai gantinya. Sementara itu, suasana di dalam aula berubah dari mencekam menjadi neraka yang nyata saat BBU kehilangan sisa kesabarannya. Aura peraknya meledak hingga menghancurkan pilar-pilar marmer di sekelilingnya. Kau, wanita ular, kau berani mengusik darah daging saudaraku dan sekarang datang ke sini untuk meminta nyawanya? Sini kau. Lepaskan. BBU, kau mencekiku. Uhuk! BBU, hentikan. Jangan membunuhnya di depan mataku. Dia adalah istri dari pemimpin klan. Tunggu, BBU, lepaskan dia. Kau tidak bisa bertindak semau. Berisik, kau hanyalah utusan kelas rendah yang banyak bicara. Jika kau ingin membela sampah ini, maka pergilah ke neraka bersamanya. Tid, uhuk, dedara, Nyonya Tantian, utusan. Dia membunuh utusan langit hanya dengan satu lambaian tangan. Dengarkan aku, kalian semua yang masih bernapas, terutama kau Kaisar dan kau Xiaoan. Kerahkan seluruh kekuatan yang kalian miliki. Seret setiap prajurit, setiap anjing pelacak, dan masuk ke perbatasan hutan itu sekarang juga. Tapi BBU, itu hutan larangan.
Tidak ada yang bisa menembus kabutnya tanpa kehilangan nyawa. Cari dia sampai ketemu. Jika Xiaoyan tidak ditemukan dalam keadaan hidup, aku akan memastikan istana ini menjadi makam massal bagi kalian semua. Sekarang pergi. Sementara itu, di kedalaman hutan larangan, di mana kabut merah mulai menyelimuti tubuh Xiaoyan yang tak berdaya, tanah di bawahnya mulai bercahaya keemasan, melepaskan energi abadi bawaan yang telah tersegel selama jutaan tahun, sesuatu yang bahkan Bibi Yu pun tidak menyadari keberadaannya. Bibi Yu, kumohon lepaskan Tantian. Wajahnya sudah membiru. Jika kau membunuhnya, klan Xiao akan hancur dalam kekacauan. Klan ini sudah hancur sejak kalian membiarkan kebencian memandu langkah kalian. Lihat utusan ini, dia mati karena kebodohannya sendiri, dan istrimu akan menyusul jika kau tidak segera menggerakkan pasukanmu. Baik, aku akan pergi sendiri. Aku akan memimpin 50, tidak, 100 pengawal terbaik untuk mengepung perbatasan hutan larangan. Tolong lepaskan dia. Ingat, Xiaoan, jangan hanya berdiri di tepian kabut seperti pengecut. Masuk dan temukan dia. Jika aku tidak melihat Xiaoyan sebelum matahari terbenam, aku akan merobek jantung istrimu ini di depan matamu. Kaisar, apa yang harus kita lakukan? Utusan dari langit kedua telah tewas di aula kita. Ini adalah pernyataan perang terhadap langit. Jangan tanya aku, kau lihat sendiri kekuatan wanita ini? Cepat bereskan mayat itu dan hapus semua jejaknya. Jika orang-orang dari atas datang bertanya, katakan utusan itu menghilang di dalam hutan larangan saat mengejar Xiaoyan. Dan kau, Tantian, bernapaslah selagi kau bisa. Pergilah dari pandanganku dan berdoa agar keponakanku masih memiliki detak jantung, atau kau akan merindukan rasa sakit dari pedang pengawalmu sendiri. Uhuk, kau akan menyesal, Yu, bocah itu. Dia adalah iblis. Hutan itu akan memakannya dan... jangan tekan leherku lagi. Masih berani mengoceh? Pergi, cari dia atau mati. Dengar perintahku, Kaisar. Aku tidak sedang memberikan pilihan atau saran. Jika dalam 1 jam ke depan seluruh pasukanmu tidak berada di perbatasan hutan larangan, maka hari ini akan menjadi hari terakhir Kekaisaran Tan, berdiri di atas peta. Baik, Bibi Yu. Aku akan segera membunyikan lonceng perang. Seluruh jenderal dan 10.000 prajurit akan dikerahkan sekarang juga. 10.000 atau 100.000 aku tidak peduli. Masuk ke sana dan bawa keponakanku kembali. Jika dia terluka lebih parah karena keterlambatan kalian, aku akan memastikan istana ini runtuh sebelum prajuritmu sempat menarik pedang mereka. Xiaoan, tunggu apa lagi? Bawa istrimu yang terluka itu dan pimpin barisan depan. Jika kau gagal menemukan Xiaoyan, jangan pernah berani menampakkan wajahmu lagi di hadapanku atau Bibi Yu. Sial, cepat siapkan kuda. Kalian semua bergerak. Siapapun yang ragu untuk melangkah ke dalam hutan, aku sendiri yang akan memenggal kepalanya di tempat. Dan kau, Tantian, berdoalah pada leluhurmu. Karena jika Xiaoyan tidak ditemukan, nyawamu adalah tumbal pertama untuk menghapus kemarahanku. Kekaisaran Tan akan musnah, dan kau akan menjadi alasan di balik kehancurannya. Kejam sekali kau, Yu. Kau menghancurkan kekaisaran ini hanya demi satu bocah sialan itu. Bocah itu adalah segalanya, dan kau tidak lebih dari debu yang mengganggu penglihatanku. Sekarang jalan, sebelum aku berubah pikiran dan mencabut nyawamu di sini. Sementara itu, di perbatasan hutan larangan, pemandangan luar biasa tersaji saat ribuan prajurit dan para tetua klan dari berbagai penjuru berkumpul, namun mereka semua mematung gemetar di depan kabut abadi yang memisahkan Kekaisaran Tan dengan hutan luas yang menghubungkan 9 benua tersebut. Komandan, mengapa kita berhenti? Perintah Kaisar sangat jelas, kita harus masuk sekarang atau Kekaisaran Tan akan diratakan oleh Bibi Yu. Kau pikir aku buta? Lihat ke depan. Itu bukan sekadar hutan, itu adalah jantung dari 9 benua. Sekali kau melangkah melewati pohon penjaga itu, arah kompas tidak lagi berguna dan ruang di dalamnya bisa melipat 1000 mil dalam satu langkah. Tapi ini adalah pintu masuk yang paling mudah di seluruh dunia. Jika kita yang berada di Kekaisaran Tan saja tidak berani masuk, bagaimana mungkin klan dari benua lain bisa mengejarnya? Justru karena ini pintu termudah, maka penjagaannya paling ketat oleh alam. Kau tidak dengar suara desisan di balik kabut itu? Itu adalah energi abadi yang bisa menghancurkan kultivasi kita hanya dengan menghirupnya. Lalu apa yang harus kita katakan pada Bibi Yu? Dia sedang mengawasi dari puncak menara istana.
Jika dia melihat kita hanya berkerumun di sini, seperti pengecut, dia akan turun dan membantai kita semua. Xiao An, kau pemimpin klan ini. Berikan perintah. Prajuritmu butuh nyali, atau setidaknya seseorang yang berani mati pertama kali untuk membuka jalan. Diam kalian semua. Aku tahu risikonya. Hutan ini luasnya tak terbatas, mengelilingi 9 benua. Mencari satu bocah di dalam sana sama saja dengan mencari sebutir pasir di dasar samudra. Tapi kita tidak punya pilihan. Lihat ke belakang, debu dari arah istana mulai naik. Itu tanda BBU mulai bergerak. Lebih baik mati di telan hutan ini daripada mati di tangan wanita itu. Cepat, bentuk formasi rantai. Ikat pinggang kalian satu sama lain agar tidak terpisah oleh ruang yang melipat. Kita masuk sekarang dan pastikan tidak ada satu pun yang melepaskan pegangan atau kalian akan terlempar ke benua antah berantah. Kalian dari klan Xiao yang memulai kekacauan ini, mengapa kalian hanya diam di garis batas? Itu keponakan kalian, itu darah daging kalian sendiri. Masuklah duluan dan tunjukkan jalan pada kami. Benar, jangan hanya menggertak kami dengan perintah kaisar. Jika pintu masuk ini memang yang termudah di Kekaisaran Tan, silakan klan Xiao membuktikan keberaniannya. Persetan dengan kalian semua, kalian tahu sendiri hutan ini bukan sekadar hutan. Siapapun yang masuk akan menjadi buta oleh kabut abadi ini. Jangan bodoh. Tidakkah kalian ingat catatan kuno di perpustakaan besar? 3 dekade lalu, rombongan kultivator tingkat tinggi dari benua Azure, 30 orang ahli pedang yang bisa membelah gunung, masuk ke sini dengan sombongnya. Sampai detik ini tidak ada satupun dari mereka yang kembali, bahkan sekadar nama pun tidak. 3 dekade? Itu belum seberapa. 2 abad yang lalu, aliansi suci dari 5 benua mengerahkan ribuan prajurit elit untuk mencari mata air abadi di dalam sana. Hasilnya, hutan ini tetap diam, tak ada kabar, tak ada jasad, seolah-olah mereka semua dihapus dari sejarah dunia. Dengar itu, hutan larangan ini menghubungkan 9 benua, tapi tak ada satu pun jalan keluar bagi mereka yang berani menantangnya. Siapapun yang masuk, jiwanya akan tertinggal di sana selamanya. Lalu apa bedanya? Jika kita masuk, kita hilang di hutan. Jika kita tetap di sini, BBU akan mengubah kita menjadi abu. Pilihannya hanya mati di tangan manusia atau hilang di telan legenda. Xiao An, kau yang paling bertanggung jawab. Majulah satu langkah atau aku akan memerintahkan klan-klan kecil ini untuk berbalik menyerang istanamu. Diam, kalian tidak mengerti. Lihatlah kabut itu. Dia tidak hanya menelan tubuh, dia mulai memanggil-manggil nama kita. Siapa di antara kalian yang cukup gila untuk menjadi tumbal pertama? Malam itu, langit di atas Kekaisaran Tan seolah turut berduka. Namun desas-desus menyebar lebih cepat daripada api yang tertiup angin. Di setiap kedai kopi di benua Azure hingga pasar-pasar gelap di benua barat, orang-orang membisikkan hal yang sama. Seorang putra klan Xiao telah melangkah masuk ke dalam mulut maut yang tidak pernah memuntahkan korbannya kembali. Cukup. Lihatlah kabut itu, sudah tidak ada harapan lagi. Pasukan, bubarkan diri. Tidak ada gunanya kita berdiri di sini hanya untuk menunggu hantu. Tapi Kaisar, bagaimana dengan perintah BBU? Kita belum menemukan bocah itu. Kau ingin aku mengirim lebih banyak nyawa untuk mati sia-sia? Hari ini, kita telah kehilangan seorang pangeran dari darah kita sendiri. Aku nyatakan hari ini sebagai hari berkabung nasional bagi seluruh klan Xiao. Kibarkan bendera setengah tiang dan biarkan sejarah mencatat bahwa hutan larangan telah mengambil tumbalnya lagi. Benar, tidak ada yang bisa selamat dari sana. Biarlah kisah Xiaoyan berakhir di sini sebagai legenda tragis yang memperingatkan 9 benua akan kejamnya alam abadi. Sementara itu, di puncak tertinggi istana, BBU berdiri mematung. Angin malam menyapu jubahnya yang megah, namun tubuhnya terasa sedingin es. Tangannya mengepal hingga kuku-kukunya melukai telapak tangannya sendiri, menahan ledakan emosi yang nyaris menghancurkan akal sehatnya. Kau, bocah bodoh, kenapa kau harus lari ke tempat itu? Kenapa kau tidak menungguku sebentar saja? BBU, kami sudah membubarkan pasukan sesuai perintah Kaisar. Mohon, kembalilah ke dalam. Udara malam ini tidak baik untukmu. Diam, jangan ucapkan satu kata pun. Kalian semua pengecut.
Kalian membiarkan dia berjalan sendirian menuju kegelapan itu hanya karena ketakutan kalian yang menjijikan. Bibi Yu, air matamu. Aku tidak menangis. Aku sedang mengingat setiap wajah yang ada di aula tadi. Hari ini kalian merayakan dukamu, tapi aku akan menunggu. Jika hutan ini mengelilingi 9 benua, maka aku akan menunggu di setiap gerbangnya sampai dia kembali untuk menuntut balas pada kalian semua.